Banyak yang bilang, semakin tua semakin bijak. Kebijaksanaan yang datang dengan usia seringkali dianggap sebagai panduan hidup yang tak terbantahkan. Tapi kadang, kebijaksanaan itu justru menjerumuskan ke masalah kesehatan serius. Apa yang kita anggap sebagai nasihat baik bisa berubah menjadi jebakan berbahaya. Ini kisah nyata Pak Hartono, pensiunan 72 tahun yang aktif dan rajin menjaga kesehatan. Setiap pagi ia berjalan kaki di taman, menikmati udara segar, hiak, dan berinteraksi dengan tetangga. Namun, beberapa bulan lalu, kondisinya menurun drastis, sering pusing, lemas, hampir pingsan. Aktivitas yang dulu mudah dilakukan, kini terasa berat. Hasil tes darah normal, tak ada penyakit kronis. Semua bingung. Dokter pun tak menemukan penyebab jelas dari penurunan kesehatannya. Setelah diselidiki, penyebabnya ternyata sepele. Pak Hartono mengikuti saran temannya untuk mengurangi minum air agar tidak sering ke kamar mandi malam hari. Saran yang tampaknya masuk akal, tapi ternyata berbahaya. Ia hanya minum saat haus, yang ternyata sangat jarang. Tubuhnya mulai kekurangan cairan, menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Inilah awal bencana kecil yang perlahan menggerogoti kesehatannya. Dehidrasi kronis bisa menyebabkan pusing, lemas, dan bahkan pingsan. Banyak lansia terjebak mitos kurangi minum, atau minum saat haus saja. Mitos ini tersebar luas dan seringkali dianggap sebagai kebenaran. Tubuh lansia berbeda, dan saran yang dulu baik bisa jadi bumerang. Kebutuhan cairan mereka berubah seiring bertambahnya usia. Kisah Pak Hartono membuktikan, salah kaprah soal minum air bisa jadi soal hidup dan mati. Dehidrasi pada lansia adalah masalah serius yang sering kali diabaikan. Di video ini, kita akan bongkar mitos, bahas sains di balik hidrasi lansia, dan berikan solusi praktis tanpa biaya mahal. Anda akan belajar cara menjaga kesehatan orang tua Anda dengan lebih baik. Ini bukan sekadar tips kesehatan, tapi panduan bertahan hidup untuk orang tua kita. Kesehatan mereka adalah prioritas kita. Pastikan Anda menonton sampai akhir. Informasi ini bisa menyelamatkan nyawa. Salah satu mitos paling berbahaya yang sering dipercaya banyak orang adalah, minum kalau haus saja, tubuh pasti tahu kapan butuh air. Mitos ini terdengar logis, tapi sangat menyesatkan, terutama untuk lansia. Untuk lansia, mengikuti rasa haus sebagai satu-satunya tanda untuk minum air sangat berisiko dan bisa berakibat fatal. Seiring bertambahnya usia, mekanisme rasa haus di tubuh kita menurun drastis. Banyak lansia tidak lagi merasakan haus dengan intensitas yang sama seperti saat muda. Hal ini terjadi karena hipotalamus di otak, yang bertugas mengatur rasa haus, menjadi kurang sensitif terhadap perubahan cairan tubuh. Akibatnya, sinyal haus seringkali muncul terlambat, bahkan ketika tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Saat lansia akhirnya merasa haus, bisa jadi tubuh mereka sudah mengalami dehidrasi ringan hingga sedang tanpa disadari. Mengandalkan rasa haus sama saja, seperti menunggu alarm kebakaran berbunyi saat api sudah membesar. Dampaknya, fungsi kognitif bisa menurun, risiko jatuh meningkat, dan tubuh tetap kekurangan cairan penting. Gejala dehidrasi pada lansia seringkali samar, seperti mulut kering, kelelahan, atau pusing, yang kerap dianggap wajar karena faktor usia. Padahal, keluhan seperti lelah, pusing, atau sulit konsentrasi bisa jadi hanya karena kurang minum air, bukan semata-mata akibat penuaan. Banyak lansia menolak minum karena merasa tidak haus, padahal tubuh mereka sangat membutuhkan cairan. Solusinya, jangan tunggu haus untuk minum. Minum air harus dijadikan kebiasaan terjadwal, sama seperti minum obat secara rutin setiap hari. Jadwalkan waktu minum air, misalnya setiap pagi, siang, dan sore, agar kebutuhan cairan tubuh selalu terpenuhi tanpa menunggu sinyal haus. Jangan berjudi dengan kesehatan lansia, hanya karena percaya pada sinyal tubuh yang sudah tidak akurat. Proaktif lebih baik daripada reaktif. Ubah pola pikir ini, dan Anda bisa membantu menjaga kesehatan, bahkan menyelamatkan nyawa orang tercinta. Jadikan minum air sebagai rutinitas harian yang sederhana, namun sangat penting untuk kualitas hidup lansia. Setelah tahu pentingnya minum cukup, banyak yang salah kaprah, minum banyak sekaligus. Ada yang minum 4 gelas pagi, 4 gelas sore, atau bahkan 8 gelas langsung. Tubuh bukan tangki bensin, minum banyak sekaligus justru membebani ginjal lansia. Air berlebih langsung dibuang lewat urin, tubuh tetap dehidrasi, dan ginjal kerja keras. Risiko kembung, sering buang air kecil, bahkan gangguan elektrolit seperti hiponatremia. Cara benar minum sedikit-sedikit tapi sering, sebar 8 gelas sepanjang hari. 1 gelas setiap 1-2 jam, agar tubuh menyerap air maksimal.
Ginjal tidak terbebani, hidrasi stabil. Lupakan minum maraton, jadikan minum air sebagai kebiasaan kecil yang konsisten. Ini kunci hidrasi sehat untuk lansia. Kenapa dehidrasi lebih sering menimpa lansia? Jawabannya, perubahan fisiologis alami. Pertama, mekanisme rasa haus menurun drastis. Otak lansia lambat memberi sinyal haus. Kedua, komposisi tubuh berubah. Massa otot berkurang, massa lemak bertambah, cadangan air tubuh menurun. Lansia punya tangki air lebih kecil, jadi lebih cepat dehidrasi. Fungsi ginjal juga menurun, makin sulit menahan air. Obat-obatan seperti diuretik memperparah pengeluaran cairan. Masalah mobilitas dan demensia membuat lansia sering lupa atau sulit minum sendiri. Semua faktor ini menciptakan badai sempurna dehidrasi pada lansia. Bukan soal lemah, tapi memang tubuh mereka berubah. Memahami ini kunci mencegah dehidrasi. Jadi, berapa banyak air yang dibutuhkan lansia? Panduan umum 1,2 liter cairan per hari, setara 6-8 gelas standar. Jumlah ini bisa disesuaikan dengan aktivitas, cuaca, dan kondisi kesehatan. Cairan tak harus selalu air putih, susu, jus tanpa gula, teh herbal, sup, dan buah-buahan kaya air juga dihitung. Variasi sumber cairan membuat target harian lebih mudah dicapai. Hindari minuman manis, berkafein tinggi dan alkohol karena bisa memperparah dehidrasi. Fokus utama tetap air putih. Targetkan 1,5 liter cairan saat hari. Transformasi Pak Hartono dimulai saat ia mengubah kebiasaan minum air. Sebelumnya, ia sering merasa lemas dan tidak bersemangat. Namun, dengan mulai minum air secara teratur, ia mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam kesehariannya. Keluarganya membuat jadwal minum terstruktur, tak lagi menunggu rasa haus. Mereka memastikan Pak Hartono minum air dalam jumlah yang cukup setiap hari, bahkan sebelum ia merasa haus. Hasilnya luar biasa, pusing berkurang, energi pulih, dan risiko jatuh menurun. Pak Hartono merasa lebih bertenaga dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Pak Hartono kembali aktif berkebun, kulitnya lebih sehat, pikirannya jernih. Ia menemukan kembali kegembiraan dalam hobinya yang dulu sempat ditinggalkan. Semua gejala penuaan yang dulu muncul ternyata hanya efek dehidrasi. Dengan cukup minum air, banyak masalah kesehatan yang ia alami mulai berkurang. Tak perlu obat mahal, cukup air putih yang diminum dengan cara benar. Air putih menjadi solusi sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan. Perbandingan sebelum dan sesudah sangat kontras, dari lemas jadi bugar. Perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya hidrasi yang tepat. Hidrasi yang tepat adalah fondasi utama kualitas hidup lansia. Dengan minum air yang cukup, mereka bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Ini investasi kesehatan termurah dengan hasil maksimal. Air putih tidak hanya murah, tetapi juga sangat bermanfaat. Jangan remehkan kekuatan air putih. Manfaatnya sangat besar bagi kesehatan. Jadikan kisah Pak Hartono inspirasi untuk keluarga Anda. Mulailah kebiasaan minum air yang cukup setiap hari. Mulai perubahan kecil hari ini. Dengan langkah sederhana ini, Anda bisa merasakan manfaat besar dalam jangka panjang. Gejala dehidrasi pada lansia sering disalahartikan sebagai tanda penuaan. Waspadai mulut dan bibir kering, kulit kehilangan elastisitas, dan jarang buang air kecil. Cubit kulit di punggung tangan, jika lambat kembali, itu tanda dehidrasi. Lelah, pusing, atau hampir pingsan saat berdiri juga bisa jadi sinyal tubuh kekurangan cairan. Gejala kognitif seperti kebingungan, sulit konsentrasi, atau mudah marah juga sering muncul. Banyak kasus demensia mendadak, pada lansia ternyata hanya dehidrasi parah. Pantau warna urin kuning pucat menandakan hidrasi baik. Kuning pekat atau gelap berarti butuh lebih banyak air. Jangan abaikan gejala-gejala ini. Deteksi dini mencegah komplikasi serius. Ajarkan keluarga mengenali tanda-tanda dehidrasi. Tahu pentingnya minum saja tidak cukup, harus ada sistem pendukung. Tempatkan air di lokasi strategis, meja samping tempat tidur, ruang tamu, meja makan. Gunakan botol atau gelas ringan, atau sedotan jika perlu. Buat jadwal minum, gunakan alarm ponsel atau jam tangan sebagai pengingat. Botol minum dengan penanda waktu juga bisa membantu. Variasi minuman, infused water, teh herbal tanpa kafein, sup, dan buah-buahan kaya air. Jadikan minum air sebagai rutinitas, bukan beban. Libatkan keluarga untuk mengingatkan dan membantu. Kreativitas dan konsistensi adalah kunci. Dengan cara sederhana, lansia tetap terhidrasi tanpa kerepotan. Penting minum cukup,
Tapi perhatikan waktu minum agar tidur tidak terganggu. Nokturia, sering buang air kecil malam hari, bisa berbahaya karena risiko jatuh. Sebaiknya penuhi kebutuhan cairan dari pagi hingga sore. Hentikan minum dalam jumlah besar 2-3 jam sebelum tidur. Setelah itu, cukup beberapa teguk jika haus. Atur jadwal minum untuk kualitas tidur dan hidrasi optimal. Masih banyak strategi lain yang akan kita bahas di bagian 2. Stay tuned untuk rahasia menjaga kesehatan lansia berikutnya. Nokturia, bangun lebih dari sekali semalam untuk buang air kecil. Nokturia bukan sekadar gangguan kecil, ia mencuri kualitas tidur dan membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, bahkan meningkatkan risiko jatuh. Banyak yang menganggapnya wajar karena usia, padahal ini sering hanya gejala dari masalah lain. Penyebabnya bisa infeksi, pembesaran prostat, efek obat, diabetes, atau jantung. Namun, satu penyebab sering terlewat, manajemen cairan harian yang kurang tepat. Banyak lansia takut ke kamar mandi, akhirnya dehidrasi di siang hari, dan justru memicu drama malam hari. Mari kita selidiki bagaimana pola minum bisa jadi kunci menaklukkan nokturia. Sering kita dengar anjuran, jangan banyak minum sore atau malam, nanti sering ke kamar mandi. Sekilas terdengar logis, apalagi bagi lansia yang khawatir tidur malamnya terganggu. Namun, ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar, bahkan bisa menyesatkan. Banyak orang akhirnya membatasi asupan cairan di sore hari, padahal tubuh tetap membutuhkan cairan secara konsisten sepanjang hari. Membatasi minum di sore hari justru memperburuk dehidrasi dan tidak menyelesaikan masalah utama. Tubuh yang kekurangan cairan akan lebih rentan mengalami gangguan, seperti kelelahan, kulit kering, dan bahkan penurunan konsentrasi. Selain itu, risiko komplikasi kesehatan lain juga meningkat. Faktanya, nokturia, atau sering buang air kecil di malam hari, lebih sering terjadi karena tubuh kurang cairan di pagi dan siang hari, bukan karena minum malam. Jika kita tidak cukup minum di siang hari, tubuh akan menagih cairan di malam hari, sehingga ginjal bekerja lebih keras saat kita tidur. Cairan yang menumpuk di kaki saat siang hari akibat duduk atau berdiri lama, akan kembali ke sirkulasi darah saat kita berbaring malam hari. Proses ini membuat ginjal harus menyaring lebih banyak cairan, sehingga produksi urin meningkat di malam hari. Akibatnya, kandung kemih menjadi penuh di tengah malam. Bukan karena air yang baru diminum sebelum tidur, melainkan karena utang cairan dari siang hari yang baru diproses saat malam. Inilah yang sering membuat kita terbangun untuk buang air kecil. Membatasi minum sore hari justru gagal total. Selain memperparah dehidrasi, risiko kram otot, pusing, bahkan infeksi saluran kemih pun meningkat. Tubuh yang kekurangan cairan juga lebih sulit pulih dari kelelahan dan rentan jatuh sakit. Solusinya, bukan mengurangi minum, tapi mengatur ulang jadwal minum agar kebutuhan cairan tercukupi sejak pagi hingga sore. Saatnya membongkar mitos lama ini dan mulai menerapkan strategi baru demi kesehatan tubuh yang optimal. Solusi sederhana, metode jadwal minum 3-5-1. 3 gelas pagi, 5 gelas siang, 1 gelas sore malam, total sekitar 9 gelas sehari. Tujuannya, tubuh terhidrasi optimal di siang hari, ginjal bekerja maksimal sebelum tidur. Dengan pola ini, cairan tidak menumpuk di kaki dan tidak mengganggu tidur. Kunci utamanya, 1 gelas terakhir di sore hari, bukan air biasa, tapi air hangat, disertai sedikit gerakan. Trik air hangat sore hari ini membantu menguras cairan sebelum malam tiba. Kombinasi jadwal minum dan ritual sore ini terbukti efektif mengatasi nokturia. Ini bukan sekadar solusi gejala, tapi perbaikan kebiasaan hidrasi. Menerapkan metode 3-5-1 sangat mudah, bahkan untuk Anda yang baru ingin memulai kebiasaan minum air teratur. Metode ini dirancang agar mudah diingat dan praktis diterapkan dalam rutinitas harian, tanpa perlu alat khusus atau aplikasi canggih. 1 gelas sekitar 200-250 ml, total 9 gelas sehari, bisa disesuaikan kebutuhan. Pagi, 3 gelas. 1 setelah bangun, 1 sebelum sarapan, 1 menjelang siang. Dengan membagi waktu minum seperti ini, tubuh Anda akan lebih mudah menyerap cairan secara bertahap. Siang hari, minum 5 gelas. 1 sebelum makan siang, 2 di antara jam 1.3, 2 lagi antara jam 3.5. Dengan cara ini, Anda tidak akan merasa kembung karena minum terlalu banyak sekaligus. Sore atau malam, cukup 1 gelas, diminum sebelum atau saat makan malam. Ini membantu tubuh tetap terhidrasi tanpa membebani ginjal di malam hari.
Setelah makan malam, hindari minum banyak air agar tidur Anda tidak terganggu karena harus sering ke kamar mandi. Jika merasa haus di malam hari, cukup beberapa teguk kecil saja. Ini cukup untuk melembabkan tenggorokan tanpa membuat kandung kemih penuh. Kuncinya adalah distribusi cairan yang merata sepanjang hari, bukan menumpuk di malam hari. Dengan begitu, tubuh tetap segar dan tidak mudah dehidrasi. Trik air hangat sore hari bisa dilakukan antara jam 3 hingga 5 sore, membantu pencernaan dan memberi rasa nyaman. Dengan pola ini, tubuh tetap terhidrasi, energi tetap terjaga, dan Anda bisa beraktivitas dengan lebih optimal. Ginjal bekerja optimal di siang hari, sehingga proses penyaringan cairan berjalan lancar. Malam pun jadi waktu istirahat yang berkualitas, tanpa gangguan. Anda tidak perlu alat khusus, hanya disiplin dan konsistensi dalam menjalankan jadwal minum ini. Jika dilakukan secara rutin, frekuensi bangun malam akan berkurang drastis, sehingga tidur Anda lebih nyenyak. Jadwal ini fleksibel, bisa disesuaikan dengan aktivitas harian dan kondisi kesehatan masing-masing. Intinya, jangan tunggu haus baru minum, atur jadwal minum Anda agar tubuh selalu terhidrasi. Metode ini sederhana, mudah diikuti, tapi dampaknya luar biasa untuk kesehatan Anda. Cobalah selama seminggu, catat perubahan yang Anda rasakan, dan nikmati manfaatnya. Hidup jadi lebih segar, tidur nyenyak, dan tubuh terasa lebih sehat setiap hari. Inilah inti metode ini. Trik air hangat dan jalan kaki sore hari sekitar jam 3-4 sore, minum segelas air hangat. Air hangat membantu melancarkan sirkulasi dan lebih mudah diserap tubuh. Setelah itu, lakukan jalan kaki ringan 5-10 menit di sekitar rumah. Gerakan otot betis membantu mendorong cairan dari kaki kembali ke sirkulasi. Kombinasi air hangat dan gerakan ini efektif menguras cairan sebelum malam. Anda tidak perlu buang air kecil 1-2 kali di sore hari. Itu tanda metode ini bekerja. Hasilnya, malam lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Metode 351 dan ritual air hangat bekerja selaras dengan ritme alami tubuh. Hidrasi pagi dan siang menjaga volume darah ideal, sirkulasi lancar, dan mencegah cairan menumpuk di kaki. Air hangat dan jalan kaki sore hari membantu cairan kembali ke sirkulasi sebelum tidur. Ginjal memproses kelebihan cairan saat kita masih aktif, bukan. Otot betis berperan sebagai pompa kedua yang membantu mengembalikan cairan ke jantung dan ginjal. Dengan strategi ini, kandung kemih lebih tenang di malam hari. Kita tidak melawan tubuh, tapi bekerja sama dengannya. Hasilnya tidur berkualitas, energi kembali, dan hidup. Pak Budi akhirnya mencoba metode 351 dan trik air hangat sore hari. Awalnya ragu, tapi ia disiplin mengikuti jadwal minum dan ritual sore. Hasilnya luar biasa, hanya bangun sekali semalam, bahkan kadang tidak sama sekali. Pagi hari, ia merasa segar, bertenaga, dan kembali menikmati hobinya. Ibu Siti pun bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Sebelum metode ini, malam adalah sumber stres dan kelelahan. Setelahnya, malam jadi waktu istirahat, siang lebih produktif, dan hidup lebih bahagia. Bukti nyata perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Kisah Pak Budi membuktikan, nokturia bukan takdir penuaan yang tak bisa diatasi. Solusinya sederhana, pahami tubuh, ubah kebiasaan minum, dan lakukan ritual sore hari. Tidur nyenyak adalah hak semua usia, fondasi kesehatan fisik dan mental. Terapkan jadwal 351, prioritaskan hidrasi pagi dan siang, dan lakukan trik air hangat sore hari. Hindari kafein, alkohol dan minum berlebihan setelah makan malam. Tinggikan kaki di sore hari, pastikan kamar tidur nyaman. Bagikan informasi ini pada orang tua atau siapapun yang membutuhkan. Dengan sedikit perubahan, malam-malam penuh perjuangan bisa berubah jadi istirahat yang damai dan memulihkan.